Nah, video pertama adalah video kamera depan dari Mi 11 Lite dan iPhone X. Nah, terlihat sekali ada perbedaan pada skin tone untuk kedua kameranya. Skin tone pada Mi 11 Lite terlihat lebih putih ya, sedangkan pada iPhone X terlihat lebih warm. Seperti kalian lihat secara detail di sini ya guys ya. Mi 11 Lite itu terlihat lebih sensitif dalam menangkap cahaya. Jadi kalau ada pergerakan akan sangat terlihat perubahannya pada Mi 11 Lite yang lebih sensitif dibandingkan dengan iPhone X. Nah, kalau di video ini terlihat jelas bahwa Mi 11 Lite ini sensitivity-nya terasa banget dibandingkan dengan iPhone X ya. Nah, untuk skin tone-nya kalian lebih suka yang mana? Untuk kamera depannya, Xiaomi punya maksimal resolusi 1080p di 60 fps, sedangkan si iPhone itu bisa berganti di 25 dan 30 fps. Dia tidak ada 60 fps. Dan pada video ini memang terlihat bahwa Xiaomi ini memiliki detail yang lebih bagus ya, dan noise-nya pun lebih sedikit dibandingkan dengan iPhone X yang lumayan banyak noise-nya pada low light situation. Namun yang menarik adalah dan cukup mengejutkan, video pada iPhone X mampu menghasilkan video yang lebih cerah dan lebih berwarna. Sedangkan pada Xiaomi terlihat lebih redup dan gelap. Namun noise terlihat lebih baik pada Xiaomi ya. Pada kamera belakang, settingan 1080p 30 fps terlihat bahwa Xiaomi memiliki stabilizer yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone X. Dan warnanya terlihat juga sedikit berbeda. iPhone X cenderung lebih warm, sedangkan pada Xiaomi cenderung lebih cool. Menarik ya, untuk ngecek peak focus, gue pribadi lebih suka menggunakan pada kamera iPhone X yang lebih cepat dalam menangkap fokus dan lebih detail dalam menentukan bagian peak focus yang kita inginkan. Pada resolusi maksimum keduanya, iPhone bisa merekam hingga 4K di 60 fps, sedangkan Mi 11 Lite 4K 30 fps. Dah, pada rekaman 4K 30 fps kali ini juga terlihat hal yang sama. Mi 11 Lite cenderung lebih cool dengan warna yang lebih putih white balance-nya dibandingkan dengan iPhone X yang punya warna lebih warm. Dan untuk sensitivity, Mi 11 Lite lebih sensitif dibandingkan dengan iPhone X. Seperti yang kalian lihat pada video kali ini, sensitivity pada Mi 11 Lite itu terlihat sangat jelas. Jika kalian berusaha menggunakan handphone ini untuk kegiatan video vlogging, lebih baik kalian menggunakan mode Pro pada Mi 11 Lite, sedangkan iPhone X itu tidak memiliki mode Pro, sehingga kalian harus bergantung kepada mode auto di handphone ini. Pada video zoom 2 kali, iPhone X menggunakan kamera telefotonya 12 megapiksel melawan Xiaomi yang cropping dari 64 megapikselnya. Kalau PDAF-nya pada iPhone X ini lebih cepat mengambil fokus dibandingkan Xiaomi yang mengandalkan main kamera 64 megapiksel. Dan pada video zoom test kali ini memang membuktikan bahwa lensa telefoto atau lensa zoom itu lebih baik dibandingkan megapiksel yang besar atau mode cropping pada Mi 11 Lite yang 64 megapiksel. Terlihat kalau video dari iPhone X ini terlihat lebih jelas, lebih detail dibandingkan dengan Mi 11 Lite. Dan kita sudah pakai ini, masing-masing punya 10 kali zoom pada rekam video dan lihat iPhone X lebih superior. Pada rekam low light itu terlihat bahwa Mi 11 Lite itu terlihat lebih pucat atau white ya dibandingkan dengan iPhone X yang lebih warm. Dan autofocusnya juga terlihat lebih baik pada iPhone X. Meski begitu, noise pada Mi 11 Lite terlihat lebih baik dibandingkan dengan iPhone X. Sesuai pada prediksi, mode low light pada kamera belakang jelas lebih superior pada Mi 11 Lite dibandingkan dengan iPhone X yang terlihat kesulitan menangkap cahaya dan color pada video kali ini.
Namun jika ada pencahayaan yang lebih terang, iPhone X terlihat tidak buruk-buruk amat. Warnanya lebih natural dibandingkan dengan Mi 11 Lite, dan untuk skin tone terlihat lebih real dibandingkan dengan Mi 11 Lite yang menurut gue sedikit over exposure-nya ya. Ini untuk iPhone warna awannya itu terlihat lebih jelas ya, dan kalau misalnya bisa kita lihat ini yang bagian Xiaomi ini lebih cenderung lebih putih daripada si iPhone yang dia warm tone. Nah, untuk portraitnya itu terlihat lebih dramatis yang iPhone ya ketimbang si Xiaomi. Kalau melawan sinar matahari, dua-duanya kelihatan agak struggling ya. Iya betul, tapi untuk kondisi ini lebih suka yang Xiaomi sih. Untuk malam hari terlihat ya kalau si Xiaomi ini lebih cerah daripada iPhone. Tapi kalau kita bisa lihat ini warnanya itu lebih natural warna dari iPhone. Ini sangat gelap kondisinya, iPhone terlihat struggling banget, Xiaomi masih kasih warna. Iya betul ya, dan noise-nya juga lebih bagus pada Xiaomi ya. Untuk kamera belakang juga masih terlihat jelas kalau si Xiaomi ini white gitu, sedangkan si iPhone itu lebih warm. Tapi untuk portraitnya itu bisa kelihatan ya kalau si iPhone itu memberikan dramatic effect yang lebih bagus sih daripada si Xiaomi ya. Nah, ini si Xiaomi juga masih kelihatan warnanya tuh jauh lebih cerah daripada iPhone. Untuk warna-warna yang colorful gini, si Xiaomi itu bisa memberikan enhancement terhadap warnanya. Walaupun jatuhnya jadi lebih cerah daripada warna aslinya, tapi terlihat jadi lebih menarik ya karena enhancement itu. Ini hasil kamera belakang di malam hari, kita bisa lihat Xiaomi ini warna kulitnya itu jauh lebih putih ya daripada si iPhone. Kita bisa lihat kalau iPhone ini memberikan warna yang lebih natural sesuai dengan warna aslinya. Ini dalam kondisi yang sangat gelap. Kita bisa lihat ya kalau warna Xiaomi itu jauh lebih unggul, dia lebih warnanya itu lebih colorful ketimbang hasil jepretan iPhone. Tapi di sini lebih gampang pakai kameranya iPhone karena kalau Xiaomi itu dia pakai long exposure, jadi kelihatan mukanya sedikit lebih blurry pada objek yang bergerak ya. Nah, kalau pada Xiaomi kalian bisa pakai cobain mode makro yang bisa ngajarin foto seperti ini, foto like trail atau foto yang pakai mode pro ya untuk pakai long exposure. Ini untuk kamera belakang di landscape tidak jauh berbeda ya antara Xiaomi sama iPhone. Nah, ini untuk kamera belakang agak detail. Warnanya itu tetap kelihatan ya, si Xiaomi itu agak white sedangkan si iPhone itu warm. Untuk di gambar ini justru si iPhone itu terlihat lebih overbright ya ketimbang Xiaomi. Ini juga sama, hasil iPhone lebih overbright, dan saat kita zoom in dia lebih detail pada iPhone ya. Ya ini mungkin terjadi ya karena iPhone punya kamera lensa 12 megapiksel yang telelens sedangkan Xiaomi tidak. Jadi kalau Xiaomi cuma ngandalin model crop dari 64 megapikselnya. Kalau untuk menghasilkan warna yang colorful, Xiaomi ini memang lebih menarik ya. Tapi kalau untuk skin tone itu si iPhone itu bisa lebih natural. Kalau Xiaomi itu terlihat di brighten gitu loh ya. Warna kulitnya itu jadi tampak lebih putih daripada aslinya. Nah, ini lagi-lagi portraitnya itu hasilnya itu lebih dramatik. Dan hasil foto jarak dekat ini kita bisa lihat ya kalau misalnya si Xiaomi ini jauh lebih detail dalam mengambil foto jarak dekat. Overall, ya kan tadi aku udah breakdown ya. Aku lebih suka hasil foto di Mi 11 Lite dan hasil video di iPhone 10. Tapi kalau untuk sehari-hari aku bakal lebih prefer iPhone 10 karena aku itu lebih banyak ngambil video daripada ngambil foto. Jadi sebenarnya kebutuhan masing-masing sih kayak gimana, dan kembali lagi selera ya. Kalau soal foto itu seleranya
warna tone-nya itu kayak gimana, karena kalau si iPhone itu cenderung lebih warm ya. Kalau si Mi 11 Lite itu cenderung ke arah cool tone yang agak putih gitu. Yang satu 64, yang satu 12 megapiksel, tapi somehow hasil foto dan hasil videonya itu emang bisa comparable gitu loh. Kayak hasilnya tuh bisa disandingkan gitu, mana yang lebih bagus, mana yang kurangnya tuh nggak jomplang gitu. Pertama itu harus dilihat preference kalian. Preference kalian itu lebih suka hasil foto yang cool tone atau yang warm tone. Walaupun sebenarnya keduanya bisa diedit, tapi kan akan lebih baik lagi kalau misalnya hasil fotonya itu dari awal udah sesuai sama yang kita suka. Kalau cool tone kamu pilih si Mi 11 Lite. Kalau kamu lebih suka yang warm tone, kamu pilih si iPhone X ini. Nah, jadi tuh kan aku udah pernah coba pakai dua handphone ini untuk upload Instastory. Si Xiaomi 11 Lite ini tuh resolusinya tuh kayak nurun gitu loh. Hasil ini ya kayak kekompres gitu. Sedangkan kalau si iPhone X ini emang agak kekompres tapi slightly better gitu loh daripada si Mi 11 Lite. Jadi pilihannya iPhone X kalau untuk ngupload di sosial media. tentu saja video ini terlalu singkat untuk menentukan mana handphone yang paling superior kameranya. Ada banyak fitur yang belum kita sebutkan. Sebut saja lensa kamera yang lebih banyak, ultra wide dan macro lens, serta fitur manual mode dan kemampuan menyimpan gambar mode RAW pada si Xiaomi Mi 11 Lite ini. Kita hanya ingin menunjukkan seberapa jauh perkembangan handphone mid-range phone Android saat ini jika dibandingkan dengan flagship iPhone 3 tahun lalu. Mengingat peminat dari iPhone jadul ini masih sangat banyak peminatnya di Indonesia. Oke guys, jadi semoga video ini menjadi referensi tambahan bagi kalian yang ingin membeli Mi 11 Lite atau iPhone X.